Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Jasad Official. Semoga sehat selalu kita semua. Tolong bagikan, komentar, subscribe, dan sukai. Terima kasih. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kita teladani akhlaknya. Akhlak itu, coba kita lihat akhlak Nabi. Kita mulai dari rumah tangga. Nabi suatu ketika terlambat pulang dari dakwah. Aisyah sudah tidur. Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Nabi pikir, oh tidur ini. Nabi ambil serbannya, dia hemparkan di depan pintu. Beliau tidur depan pintu. Bangun Aisyah dibuka, ada Nabi di depan pintu. Bagaimana reaksi Nabi? Dia jabat tangan istrinya sambil dia cium jidatnya. Apa dia bilang? Maafkan saya. Saya terlambat pulang tadi malam. Sehingga kau tidur sendiri di kamarmu. Allah karim. Coba kalau Bapak. Ini mau dulu sederhana dulu Pak. Ini mau saja kita contoh. Dari tugas luar ke ini Pak. Berdarah-darah otak cari target. Ya kan? Pulang tidak bangun. Pas dibukakan pintu, dongok memang tonggok. Itulah Rasulullah, akhlaknya kepada istrinya luar biasa. Kepada istri dulu Pak, kita hormati istri. Kita hebat di sini, bukan karena kita semata yang jagoan dan cerdas, tapi karena ada istri yang memberikan ketentraman jiwa. Mana bisa saya ceramah Pak kalau istriku bikin ngamuk? Tidak mungkin saya bisa. Saya jago begini ceramah bukan karena saya hebat. Nah, mama nyecek kasih tenang saya. Coba kalau lagi 10 menit saya mau ceramah. Tiba-tiba dia WhatsApp. Pulang kok. Apa Pak? Tunggu dulu. Pulang kok? Sebentar. Pulang kok? Kenapa? Kesetrum anakmu. Iya toh Pak. Maka kalau mau tenang harus muliakan istri. Rasulullah itu memuliakan istrinya. Tidak ada istrinya dipanggil istri namanya. Tidak pernah beliau didengar Aisyah, Khadijah. Tidak. Beliau panggil Khadijah Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Coba kita Pak, kadang-kala panggil istri dengan gelar yang tidak bagus. Dut. Mantap-mantap istri jaga gendut, dia panggil Dut. Tam, hitam. Apa kata istrinya? Apa PC? Ya kan? Mulai dari rumah tangga dulu. Saling menghormati. Kenapa sekarang banyak rumah tangga tidak saling menghormati? Kasar. Terlalu lama pacaran. 4 tahun pacaran. Berapa kali bohong. Berapa kali selingkuh. Orang pacaran, Pak, pasti tidak ada lagi tuh namanya saling menghormati ketika dia selingkuh, ketahuan bohong, maki-maki kan. Nah, sudah menikah, kebiasaan maki-maki itulah yang bawa. Coba kalau tidak saling kenal. Enggak, itu karena kita tidak ada jejak digital. Dan itu perempuan sekali kau bohongi, seumur hidup dia ingat. Karena memang perempuan itu ahli sejarah. Makanya istri saya mama nyecek bilang, kau tahu di perempuan ahli sejarah, maka jangan kau bikin sejarah. Ya, itu. Kemudian, ini dalam rumah tangga, kita saling menghormati. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk mewafatkan Rasulullah dalam keadaan tawaf. Ya kan? Tidak ada susah bagi Allah mencabut rohnya Rasulullah dalam keadaan sujud sholat. Tidak ada susahnya bagi Allah mewafatkan Nabi dalam keadaan puasa. Ya kan? Tapi apakah Nabi dalam keadaan sholat? Tidak. Apakah dalam keadaan tawaf? Tidak. Apakah dalam keadaan sujud? Tidak. Apakah dalam keadaan puasa? Tidak. Tapi apa? Di pangkuan istrinya. Itu maknanya bahwa ibadah yang paling lama 24 jam rumah tangga. Kalau sholat 5 kali. Itu kalau syukur, kalau ada tambah-tambahnya sunnah. Berarti kecil peluang wafat dalam keadaan sholat. Dan 5 kali sehari. Haji, untung sudah kalau kita sudah haji 1 kali. Artinya makin tipis lagi peluang. Puasa, paling Ramadan.
Tapi berumah tangga, cari nafkah, ibadah. Bapak, sini kerja supaya bisa bayarkan sekolahnya anak, belikan baju istri, bayar cicilan rumah yang ditempati istri kita. Itu semua jihad. Maka perlakukan istri, rumah tangga sebagai ibadah. Rasulullah sebagai kepala rumah tangga, kita juga kepala rumah tangga. Beliau sangat memuliakan istrinya. Balik maulid ini, ayo muliakan istri, hormati suami. Istri juga jangan sampai tidak memuliakan suami. Suami saya jelek, Ustaz. Ya takdirmu. Kenapa dia jelek? Allah Maha tahu. Karena kalau dia gagah, malu jalan sama ibu. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Ya kan? Saling menghormati. Suami jangan menghina istri. Ya, istri muliakan suami. Karena pintu surganya seorang istri ada pada suami. Ridha Allah tergantung ridha suami. Kalau suami sudah ridha, maka pintu surga lebih gampang diraih. Jangan berkata, ibu, kami istri ini tergantung dari suami. Itu perkataan motivator. Tergantung suami. Siapa bilang? Kalau tergantung suami, masuk neraka itu istrinya Firaun. Tapi buktinya Nabi katakan, salah satu wanita yang dia jamin masuk surga nanti, istrinya Firaun. Kalau tergantung suami, istrinya Nabi Lut, mestinya masuk surga. Tapi buktinya, masuk neraka dia. Jadi upaya diri kita hidayah itu pribadi masing-masing. Nah, dan perempuan yang cari nafkah itu perempuan spesial. Karena dia tidak diwajibkan tapi dia lakukan. Tapi waspada karena punya penghasilan, itulah potensi melawan suami. Saya tanya ke ibu, tolong ki jawab dengan jujur. Bu, kalau misalnya gaji tak 1 bulan 15 juta, terus suami tak satpam, kira-kira kita masih hormati? Bohong ki, Bu. Sedangkan suami tak cari uang, kita ndak ada kerja, nak kita lawan. Artinya potensi. Itulah sebabnya kenapa Islam tidak mewajibkan perempuan cari nafkah. Harus laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan penghasilannya besar, lalu suami penghasilannya kecil, punya peluang dia tidak hargai suaminya. Tapi apakah perempuan tidak boleh kerja? Boleh. Selama kewajibannya sebagai istri tidak diabaikan. Apa kewajiban istri? 1, mengurus suami. 2, mengurus anak. Kalau dia sukses di kantor, dia menjadi kanwil, dia menjadi menteri keuangan, dia menjadi perdana menteri. Tapi anaknya diabaikan, suaminya dia tidak hormati. Tidak ada kemuliaan perempuan seperti ini di hadapan Allah. Begitu juga kita suami. Kita sukses di kantor, anak berantakan, tidak ada kemuliaan sebagai suami, sebagai bapak. Saya mau tanya, Pak. Ibu-ibu kalau punya bekerja, kerja di sini sukses, tapi mengabaikan anak, kita tidak tahu siapa pacarnya anak, kita tidak tahu apa konten yang ditonton anak kita. Begitu kita meninggal, tiba-tiba anak kita tidak tahu agama. Ibu kalau meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Ya emak kok harap kawin lagi, Bu. Nabila Mamat Necek, jadi kalau saya meninggal dulu Ustaz kawin lagi. Saya bilang, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya kan? Nah, disinilah jangan sampai pekerjaan kita kejar target lalu melupakan mendidik anak dan mendidik istri. Karena semua pasti Bapak tinggal. Pasti ditinggal, Pak. Kita perlu anak yang baik. Dan anak yang baik, dengar kata Nabi. Tidak mungkin anak kita berpikir yang baik kalau selalu dia makan barang haram. Tidak mungkin. Ya. Kata Nabi, jangan kau selalu memberikan anakmu makanan haram, supaya dia juga tidak berpikir yang haram-haram.
Ya, itu dalam rumah tangga. Iya, ini adalah pohon sawit. Ya, aku hari ini model ya tawit dong. Ciao. Acan tawitnya mana boy?